Dimas Diajeng dan Netralis, demikianlah kita perbincangan sedikit ya. Perbincangan ambigu. Tapi masih ada kaitannya dengan pariwisata. Pariwisata yang ambigu. Boleh dikatakan? Iya, ambigu. Terkait dengan itu semuanya, ambiguitas dari pariwisata akan dijawab semuanya oleh bintang atau narasumber dari Cedik Geni kali ini. Ya, episode ke-92 masih bersama saya Denis Mirat dan Pito Suwardono serta Kiwil. Ojo ngono lah. Kang Mas Sirolawe yang akan menemani Dimas Diajeng dan Netralis selama 30 menit ke depan. Kita mencari informasi, kita belajar bareng bersama-sama di sini. Hanya di podcast Cedik Geni, Open Your Mind. Ya, sebelum kita masuk pada pantik api, saya ingin memperkenalkan kepada Dimas Diajeng dan Netralis siapa sih narasumber kita pada sesi kali ini, episode kali ini. Nah, ini ya, beliau ini masih ya seperjuangan dengan saya, tapi beliau masih berjuang, saya leren. Ya begitu. Tokoh pemuda loh ini. Oh iya, padahal sudah anak muda. Aku sudah muda ya. Beliau ini malang melintang sebenarnya di berbagai macam organisasi ya, kemasyarakatan, dan ya inilah beliau, Kang Mas Multazam Daud. Selamat datang kita Mas. Beliau adalah ketua Pok Darwis Kabupaten Tuban periode 2019-2023 sampai tahun kurang setahun. Tahu nggak sih Pok Darwis itu apa? Kelompok sadar ya wis. Ya, selamat datang. Sadar ya wis, gak sadar ya wis. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat rahayu widodo kalis keng sambi kolom betul wonten rubida menapa Mas. Bosan tau ya. Bosan lirik. Iya. Bosan lirik. Nah, hujan deras tetap aja ke sini. Alhamdulillah. Kemana-mana. Beliaunya semangat ya? Alhamdulillah semangat untuk ngobrol-ngobrol gitu ngobrol bareng karena Mas Pipit sama Mas Siro ini ya. Iya. Oh iya. Bukan karena bareng. Aku gak disebut bro. Padahal yang akun-akun yo. Iya. Bukan klaim ternyata. Iya. Ya. Kang Mas Multazam, sebelum kita ngobrol banyak, ini ada sesi pantik api. Ki pantik api ini sopo? Iya. Yo. Biasanya kan klaim ojo bukan tok. Iya. Bacakan. Sia-sia dong yo tanda tangan ya kuwi. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol, sesi pantik api ini adalah sesi di mana narasumber harus memilih salah satu kata yang kita sebutkan dengan cepat. Siap. Siap ya? Siap. Langsung saja. Gak dicatat aja Bang. Gak usah. Oh, gak usah. Ya wis. Ngel. Berjuang atau berusaha? Berusaha. Ikhlas atau sabar? Ikhlas. Sepakat atau mufakat? Sepakat. Wawasan atau pengetahuan? Pengetahuan. Jujur atau mujur? Jujur. Keputusan atau tindakan? Tindakan. Pintu atau jendela? Pintu. Daya atau upaya? Daya. Sadar atau bangkit? Bangkit. Oke. Struktur atau infrastruktur? Struktur. Lagi ini kilo. Sawangannya ora terima. Struktur piye struktur itu? Ya artinya kan lebih terorganisasi. Lebih ke organisasi. Lah, infrastruktur kan juga penting. Iya kan sebelum masuk ke infrastruktur kan harus terstruktur dulu. Betul. Setuju. Nek kerja bakti kurang struktur ya. Struktur ki ketuane sapa mengko sing ngene ya sapa? Kerja bakti langsung. Ayo pas kerja bakti nih kae. Iya. Kang Mas Multazam, siap. Boleh enggak diceritakan ya sekelumit tentang Pok Darwisnya yang ada di Tuban pripun? Oke, alhamdulillah. Perkenalkan sebelum saya ngobrol lebih jauh, nama saya Multazam Daud. Saya selaku ketua Pok Darwis Air Terjun Putri Nglirip sekaligus Ketua Forkom Pok Darwis Kabupaten Tuban. Forkom. Ya. Pertama kali saya diundang di desa saya untuk menjadi ketua Pok Darwis. Saya itu juga nggak mudeng Pok Darwis itu apa. Kata teman-teman saya kapok modar ya wis. Oh iya betul. Saya nggak tahu. Tambahin Forkom berarti forum komunikasi. Akhirnya saya dipilih menjadi ketua Pok Darwis Air Terjun Putri Nglirip 2017. Saya itu juga terpaksa karena nggak punya ilmunya, nggak punya basic wisata sama sekali. Tapi alhamdulillah saya lakukan dengan teman-teman. Mungkin
dilihat agak berhasil, sehingga 2019 ada pemilihan ketua Forum Darwis, saya dipilih jadi ketua Forum Darwis. Itu voting atau apa ya? Aklamasi. Aklamasi. Ya, di Hotel Wilis. Nah, tugasnya apa sebenarnya? Fungsinya di wisata Pok Darwis itu sendiri apa fungsinya ini? Kalau Pok Darwis di masing-masing wisata itu kan berarti pengelola. Sebagai pengelola, baik pengelola secara promosinya maupun administrasinya itu Pok Darwis. Lah, Pok Darwis itu rata-rata di Tuban itu di bawah naungan atau di bawah naungan desa, terus unitnya BUMDes. Jadi tetap bekerja sama dengan BUMDes. Artinya di situ ada persentase yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh Pok Darwis tadi. Terus kalau yang tingkat kabupaten berarti saya berkewajiban untuk merukunkan atau barangkali ketika di salah satu tempat wisata ada permasalahan, berarti saya harus duduk di tengah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan penyambung lidahnya teman-teman. Kalau teman-teman nanti setiap ada masalah langsung datang di Dinas Pariwisata, kayaknya kurang etis. Jadi saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan ke Dinas Pariwisata bahwasanya wisata ini kurang A, B, C, dan D seperti itu. Oke. Berarti Tapi ada yang nggak nyambung sama BUMDes ya barangkali? Ada ya? Rata-rata nyuwun sewu BUMDes di Tuban itu kan formalitas. Ya. Karena datangnya lebih duluan Pok Darwis daripada BUMDesnya. Jadi Padahal Pok Darwis yang ngangkat mestinya BUMDes. Kalau datangnya duluan BUMDes mungkin seperti itu, Ya. tapi berhubung BUMDes itu datangnya setelah Pok Darwis itu berdiri, sehingga di situ tidak boleh serta-merta BUMDes itu harus merubah tatanan yang sudah ada, harus mengikuti mengalir. Seperti itu. Tapi kalau masalah itu kira-kira terselesaikan nggak kira-kira antara Pok Darwis dengan BUMDes tadi yang nggak sinkron katakanlah? Asalkan kita sama-sama sadar, insya Allah terselesaikan. Tapi kalau ego masing-masing ya nggak bakal menemukan titik temu di situ. Ada ya seperti itu? Ada Gitu, Pak. beberapa tempat wisata yang belum connect dengan BUMDes itu juga masih banyak. Nah, sekarang peran pemerintah kira-kira sampai sejauh ini bagaimana dengan wisata di Tuban? Ada juga beberapa tempat wisata yang sama sekali belum connect dengan pemerintah, khususnya di pemerintahan desa. Nah, itu jadi ya. saya sebagai ketua Forum Darwis Kabupaten juga mempunyai kewajiban untuk mensinkronkan, mensinergistikan antara sinergitas antara desa dengan pengelola, desa dengan pengelola dengan desa, pengelola dengan internal, itu tanggung jawab kami juga. gitu, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Artinya Pok Darwis menjadi media di sana. Media, betul. Nah, kan banyak itu. Kira-kira masalahnya apa tuh sebenarnya yang jadi pokok permasalahan kebanyakan sehingga tidak bisa sinkron itu? Dari kacamata panjenengan, sebenarnya apa? Ego atau seperti apa itu? Kalau pengalaman saya yang telah saya alami selama ini, rata-rata ya terkait dengan ada ketersinggungan. Mungkin Pok Darwis ini berdiri atau barangkali tempat wisata ini berdiri tapi tidak kulungan dulu sama desa. Atau barangkali desa ini persentasenya kurang pas dengan tadi, sehingga belum ada titik temu. Tapi alhamdulillah dari sekian tempat wisata itu hanya 1-2 yang belum connect. Jadi ini insya Allah PR saya ke depan, karena giat kami atau semangat kami 2022-2023 wisata Kabupaten Tuban akan menggeliat. 2002, 2003. 2023 insya Allah akan menggeliat. Faktor apa yang membawa keyakinan itu? Ya karena semangat dari teman-teman tadi. Jadi kita sudah ada MOU, sudah ada kerjasama dengan Jasa Tour and Travel, sudah ada kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, sehingga ada target-target lah di program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Alhamdulillah ini sudah klik semua, tinggal kita seperti apa actionnya. Kesulitannya apa gitu? Kesulitannya itu tadi, ego tadi. Ketika ego itu ya. Terus yang kedua terkait dengan dinas ini selama ini kan sudah memfasilitasi, akan tetapi ya yang namanya kekurangan itu pasti ada. Jadi kurang maksimal. Jadi alhamdulillah daripada awal-awal kami mengelola di tempat wisata, sekarang ini sudah mulai action. Dinas Pariwisata juga sudah mulai giat lagi untuk memfasilitasi teman-teman, tapi ada kekurangan sedikit-sedikit lah seperti itu. Kalau mengenai ego katakanlah, itu kan ada ya peraturan-peraturan yang memang sudah ada katakanlah.
Apakah penyelesaian melalui aturan itu tidak bisa maksimal atau seperti apa itu? Aturan itu kan bisa dilaksanakan ketika ego itu sudah saling menolak. Ketika kita nyuwun sewu, yang namanya di forum atau di organisasi itu kan harus rebutan salah, waktu sampai rebutan bener. Ketika rebutan bener gak ada selesai nih. Tapi rebutan salah, oh iya aku sing salah, aku minta maaf misalnya, itu akan selesai. Dan saya siap untuk menjadi penengah teman-teman yang bersengketa atau mempunyai masalah dengan yang lain tadi. Ya. Itu kan membahas masalah terus dong. Iya. Saya kira bahas liane. Potensi wisata di Tuban itu apa saja kira-kira? Wah, banyak sekali. Nah, Banyak sekali wisata Tuban itu ada. Ya di bawah naungan saya atau di bawah naungan Pok Darwis itu ada beberapa tempat wisata yang lengkap lah di Tuban itu daripada di kabupaten-kabupaten lain. Tuban itu mempunyai wisata religi. Siapa yang tidak kenal dengan wisata religi Tuban? Ada Sunan Bonang, ada Asmoro Konti, ada Bejagung, ada yang lainnya masih banyak. Ada Mbah Jabar, ada Sunan Geseng, ada Syekh Subakir Tanjung Awar-Awar dan masih banyak lagi. Itu wisata religi. Terus wisata alam seperti Nglirip, seperti Batu Van Tuban, seperti di Parengan itu masih banyak lah. Terus ada wisata buatan seperti Pantai Kelapa, seperti Tanah Zawi. Terus ada wisata budaya seperti Parengan juga ada wisata budaya. Terus wisata badai. Jadi potensinya luar biasa sehingga ketika ada minat wisata dari luar kota yang mau datang di Tuban itu nggak perlu repot-repot. Pengennya di wisata apa? Tinggal klik saja. Di situ sudah siap. Cara ngeklik itu sing orang ngerti barangkali. Jadi kalau wisatawan yang dari jauh dari luar kota khususnya itu browsing saja sudah lengkap. Semuanya linknya sudah ada di situ, mulai wisata pantai, wisata budaya, wisata alam semuanya sudah ada. Atau barangkali gini lah, kemarin saya dikenalkan oleh Jasa Tour and Travel, di situ banyak keluhan. Saya bertanya, ada apa dengan Jasa Tour and Travel? Seharusnya wisatawan dari kota itu dibawa ke Tuban, bukan sebaliknya. Orang Tuban malah dibawa ke luar kota. Nah, ini kan salah. Jadi kan orang Tuban harus membantu Tuban juga. Bagaimana wisata Tuban ini bisa maju? Saya bilang gitu. Apa jawaban teman-teman dari Jasa Tour and Travel itu tadi? Karena kami nggak difasilitasi. Oke, apa fasilitas yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan? Ya setidaknya ada membuat senang guide atau jasanya tadi. Apa itu? Ya minimal ada fulus yang masuk di beliau-beliau. Artinya saya memberanikan diri. Oke, ada tip untuk jenengan 10% setiap datang di wisata. Saya siap mengkoneksikan ke teman-teman wisata yang lain. Saya bilang, wah tepuk tangan semua. Oke. Itu kapan ya? Barusan atau? Itu ya nggak sampai 1 tahun lah, nggak sampai 1 tahun. Oke, ya kita tunggu aja realisasinya seperti apa. Itu mungkin yang jadi salah satu faktor tadi ya 2022, 2023 itu. Betul, diantaranya seperti itu. Tapi dengan ada MOU udah ada bikin paket wisata belum? Paket wisata ini sudah mulai kita laksanakan meskipun itu belum action ya, tapi sudah mulai kita mal. Kemarin saya juga diundang oleh Bapeda yang isinya bagaimana Tuban ini bukan hanya berdiri sendiri-sendiri, tapi juga dijual sebagai wisata paketan. Artinya apa? Ketika kita pergi ke Jogja, kita pergi ke Malang, itu bukan hanya menonjolkan wisata masing-masing, tapi brandingnya Malang, Jogja. Iya kan? Jadi bagaimana kalau kita branding Tuban. Setelah datang di Tuban, mau mampir kemana itu monggo. Jadi kita harus menjual paketan, dan ini harus Dinas Pariwisata terutama itu harus pinter-pinternya ngemal atau nyeket wisata mana yang satu jalur dengan itu tadi. Terus tadi kan kita kan sempat ngobrol Pak ya. Iya. Ngobrol terkait infrastruktur menuju wisata itu. Nah, ini gimana kira-kira dari umpamanya pemerintah? ada infrastruktur yang kurang gitu, apakah Pok Darwis juga ikut serta membantu di situ? Untuk menyuarakan ya. Terima kasih. Kemarin insya Allah kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan yang lalu saya juga diundang oleh pemerintah kabupaten kaitannya dengan Musrenbang Kabupaten. Saya mewakili teman-teman Pok Darwis Kabupaten. Jadi saya diundang di sana. Kebetulan saya juga dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Bupati. Saya juga menyampaikan ada 4 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan perizinan. Perizinan sampai detik ini teman-teman masih kesulitan. Nah, bukan kok berarti kita pasrah dengan pemerintah, bukan. Tapi tolonglah pemerintah itu memfasilitasi atau barangkali mendampingi perizinan itu seperti apa sih, biar teman-teman tidak kesulitan. Karena tidak semua pegiat atau ketua wisata itu paham akan perizinan. Itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua terkait dengan infrastruktur. Rata-rata
tempat wisata yang ada di Tuban itu pedalaman. Jangankan kok bis besar elep saja nggak bisa simpangan. Apa jawabannya Pak Bupati? Tanyanya statusnya seperti apa? Kalau status tanah itu milik PUPR akan action tahun ini. Oke, kalau akan itu dieksekusi secara langsung. Tapi kalau itu milik warga, tolong diselesaikan dulu seperti itu. Oke. Terus yang ketiga yang saya sampaikan terkait dengan rambu-rambu. Rambu-rambu penunjuk jalan atau penunjuk arah menuju ke wisata ini sementara kan baru di perkotaan, nggak sampai ke titik lokasi wisata. Betul. Sehingga kalau ada wisatawan yang datang dari perkotaan itu bingung karena dilepas di tengah jalan, nggak sampai ke titik lokasi. Coba kalau di tempat wisata seperti di Jogja itu sampai finish, setiap pertigaan ada menuju ke Pantai Kelapa sekian kilo, menuju ke Glirip sekian kilo seperti itu. Terus yang saya sampaikan yang keempat yang terakhir itu terkait dengan sinergitas tadi yang awal tadi saya sampaikan, sinergitas antara pengelola dengan pemerintahan desa atau pemerintahan kecamatan. Mohon pemerintah ini juga memfasilitasi, karena apa? Pada dasarnya tempat wisata ini mengurangi pengangguran luar biasa loh. Satu tempat wisata tidak kurang dari 100 sampai 200 KK yang hidup dari tempat wisata itu. Jadi pengangguran berapa itu? Mengurangi pengangguran berapa ratus orang atau bahkan ribu orang. Jadi ini harus dapat perhatian khusus dari pemerintah. Seperti itu Mas Dedi, Mas. Yang terkait tadi pelang tadi, jawabannya dari mereka seperti apa? Akan segera dilaksanakan, karena kebetulan pas waktu itu yang datang itu juga banyak dari beberapa dinas, termasuk dinas perhubungan kan itu. Ada dinas perhubungan, ada dinas PUPR, ada dinas lingkungan hidup, semuanya datang di situ. Alhamdulillah langsung dicatat, kemudian langsung dikonekkan ke dinas masing-masing. Nah, alhamdulillah. Tapi masih potensi hilang dah ya rambu-rambu itu. Dulu ada kasus yang dimontong itu loh. Itu punya rambu-rambu tiangnya itu kan digeraji Pak, colong. Gitu. Ya. Ini mental pernah itu dimontong gitu. Mesti kandani jadi nakal-nakal. Cukup sampai aja nakalnya. Biar kau bisa. Mas, kira-kira yang kurang dari wisata kita di Tuban ini apa tuh? Wisatanya kayak wisata pantai ada, wisata pantai udah ada, wisata bukit alam ada. Yang kurang apa kira-kira? Kuliner gimana? Kuliner ada, wisata kuliner. Makanya kemarin sering kok, bahkan hampir 1 bulan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan dikumpulkan oleh dinas pariwisata, difasilitasi. Ada wisata kuliner, ada perhotelan, ada wisata religi, wisata alam, semuanya dikumpulkan di situ. Pengennya kan satu jawaban atau satu kata. Kalau bahasa saya, ojo metu ke Tuban, orang keliling Tuban. Wisatanya yang di Tuban, turune ning gone turune ning gone hotel atau di penginapan Tuban, mangane ning gone rumah makan atau restoran Tuban. Jadi duit pengunjung dari luar kota dan di Tuban. Kurangnya branding itu. Tagline-nya apa kira-kira terkait dengan wisata di Tuban ini? Tagline-nya. Kalau misalkan Bojonegoro itu kan ada Pinarak Bojonegoro. Nah, kalau di Tuban apa? Sudah punya belum? Kalau itu kayaknya belum ada. Jadi itu baru masing-masing tempat wisata mempunyai branding sendiri-sendiri. Tapi kalau sekupnya kabupaten belum ada kayaknya. Belum ada ya. Belum ada. Perlu diusulkan itu ya. Kalau Om Denny senangnya wisata remang-remang. Pak Ancet Mas Denny. Dani kok. Dulu kreasinya juga sudah seperti ini. Cara biasanya mau Tuban betik. Bonangan. Betik itu sih kapten. Ya. Dia mau mengalihkan ya. Ya jelas ini ada yang mengalihkan ini pembicaraan kita ya. Titipan kok. Karena ada yang lewat dan ada yang mau nitip ini ya. Baik. Dimas Diajeng dan Netralis dari Netra Channel, kita memiliki banyak program. Yang pertama ada Breaking News, kemudian podcast Cetik Geni tentunya. Kemudian ada kuliner desa, ada Netra Sport, Netra Misteri, Omah Tuban, Netra Data, dan juga Begandring. Dan tentunya beberapa program yang ada di Netra Channel tentunya ada nih yang mensupport kita. Yang pertama dari Tuban Agung Makmur Group. Tuban Agung Makmur Group menyediakan jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, dan lain-lain, desain interior dan eksterior, bergerak di bidang perumahan. Kemudian ada Tanah Zawi, Tuban Agro Eduwisata, menyediakan ada kebun durian, durian ya. Terus kemudian ada juga kolam renang, rumah makan, outbound, penginapan, dan lain-lainnya yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Besok kalau sudah masuk ke
dibuka lagi. Nah, Ada yang baru, banyak yang baru. Nah, ketua Pok Darwisnya ada di sini, pasti juga bisa melihat itu ya. Kemudian ada perumahan Gria Asri Bogoran, lokasi di Jalan Bogoran 1 RT 6 RW 18, Penambangan Semanding Tuban, tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Memiliki spesifikasi sebagai berikut: 2 kamar tidur, pondasi umpak stros dinding batu putih, air PDAM, listrik 1300 volt ampere, jalan paving keramik granit. Harga mulai dari 207 dengan pembayaran cash in-house serta kredit bank. Segera hubungi jika berminat ya. Segera, pasti berminat kok, murah ya kok. Segera hubungi Mr. Yudi di 081232993189 serta di Mr. Wildan di 08 233307169 dan yang terakhir tentu saja SSCI ya, Solaris Survey Center Indonesia menyediakan jasa apa? Survei tentunya. Yang mau wisata atau apa, surveinya di sini. Mau politik? Kok di sini ya, politik dan ekonomi tentunya ya. Kemarin wis ya? Wis. Datanya wis ya maksudnya. Sudah. Oke, ya. Itu program yang mendukung Netra Channel. Terus saja ikuti program-program kita di channel Netra Channel YouTube maupun di Cedik Genti YouTube ya, Instagram, Facebook ada semua gitu. Ya itu. Lanjut. Nah, mau tanya lagi saya. Misalkan ada wisata-wisata baru dibuka, itu nanti sudah langsung otomatis jadi anggota Pokdarwis ataukah bagaimana dulu persyaratannya, ataukah barangkali Pokdarwis yang jemput bola ke wisata baru tersebut atau bagaimana? Ya. itu kode itu. Oh gitu. Ya. Itu bekerok ya. Bingungi wong, bekerok. Gini, jadi kemarin saya juga diundang oleh Dinas Pariwisata yang datangnya dengan penyampaian seperti apa sih Pokdarwis itu, caranya bagaimana. Nah, itu pegiat-pegiat wisata terutama pendatang baru, itu kan harusnya juga melalui prosesnya itu apa? Kalau saya memberi saran, prosesnya itu gampang kok. Pertama harus mengajukan ke desa, baik domisili maupun yang lain SK-nya. Nah, SK dan domisili tadi disampaikan ke Dinas Pariwisata, selesai. Itu kalau yang hanya menjadi anggota Pokdarwis. Tapi kalau pengen resmi juga dia akte notariskan di NPWPK dan perizinannya seperti itu. Itu kalau Pokdarwis. Kalau misalkan wisata itu murni swasta, jadi tidak di bawah BUMDes tadi Pokdarwis, itu bagaimana? Tapi tetap Bisa enggak ya? Bisa ya? Bisa. Di Forkom Pokdarwis juga bisa? Harus ya, bisa. Contohnya Tanah Jawi itu juga masuk di Pokdarwis. Terus ya? mana itu yang di Klumpet ya. Prataan termasuk? Prataan masuk. Jadi ada beberapa wisata milik pemerintah juga, seperti BUM, seperti Gua Akbar, seperti Bekti Harjo, Kambang Putih, itu wisata milik pemerintah. Terus wisata milik perhutani seperti Prataan, terus ngangkat Bangilan, terus Sowan, itu milik perhutani. Terus wisata milik dinas sosial juga ada, ngangkat Gedung Jambi. Jadi banyak. Itu juga di bawah naungan Pokdarwis Kabupaten. Iya. Tapi kalau misalkan melibatkan instansi lain, misalkan Lirip itu kan bukan pemerintah, bukan ini ya. Betul. Itu gimana? Ada dinas provinsi kan masalah ya. Betul. Nah itu gimana ya kerjasamanya? Kerjasama saya di dinas provinsi itu kan miliknya PSDA provinsi ya, bukan milik perhutani. Jadi SK dari desa saya sampaikan ke akte notaris ke MPWP karena ini persyaratan. Nanti ke MPWP, habis itu baru proses perizinan di PSDA provinsi, sehingga ada tim dari dinas provinsi tadi survei di lokasi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh misalnya di Glirep, perizinan dari PSDA provinsi akan turun jikalau semua warung yang di atas tebing direlokasi misalnya, harus dipagar, harus bener-bener aman. Karena apa pada dasarnya? Kalau wisata Glirip ini nggak aman, yang kena semprot, yang kena teguran pasti dinas provinsi tadi. Sehingga persyaratan-persyaratan itu sudah saya tanda tangani semua. Alhamdulillah turun perizinan dari provinsi. Itu sistemnya sewa. Kalau di wisata Pelang sama wisata Glirip itu sama-sama milik PSDA provinsi. Pengairan itu ya. Gitu ya. Pelang juga pengairan. Mau tanya Mas. Siap. Iki ngapunten ya, ngapunten. Rata-rata pelaku pengelola wisata di Tuban ini kan backgroundnya bukan dari orang pariwisata. Betul. Dari jenjang pendidikan tidak ada yang dari pariwisata. Betul. Apakah dibekali? Apakah diberi pelatihan
selama ini? Kalau pelatihan itu minim ya. Yang jelas teman-teman pegiat atau teman-teman pengelola wisata itu rata-rata bukan teori tapi langsung praktek di lapangan. Otodidak. Iya, otodidak. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu yang jelas jam terbang itu sangat menentukan. 1 tahun waktu masih belajar, masih tanya-tanya, 2 tahun masih tanya-tanya, 3 tahun sudah berjalan sendiri. Loh, otomatis loh. Iya, otomatis. Oke. Itu gak yang bikin menyebabkan perkembangan wisata di Tuban ini berjalan dengan lambat? Karena sumber daya yang tidak pernah habis ini adalah wisata. Beda dengan industri. Industri mungkin buat industri semen atau apa itu kan bisa habis. Iya. Kalau wisata ini selalu bisa diperbaharui, selalu update, tidak pernah habis. Banyak yang bisa dikembangkan. Apakah itu yang menyebabkan di Tuban ini ya jujur agak lambat, apalagi ya dinas ya di Sparbudpora dulu, di Spar duluan pariwisatanya. Sekarang perkembangannya sekarang dirubah jadi di belakang malah. Disebut Porapar sekarang. Sekarang malah di belakang. Apakah nanti perkembangannya lebih cepat atau gimana ini? Ada lagi disebut Porapar. Iya. Jopora. Betul. Tingkat keseriusan ini seperti apa? Gini, jadi yang namanya tempat wisata itu nggak bisa instan ya, nggak bisa instan, tapi tetap melalui proses. Karena apa? Kemarin juga saya sekolah wisata di Bojonegoro yang mengadakan dinas pariwisata provinsi. Rata-rata testimoni dari teman-teman yang lain itu bisa menggeliat atau bisa maju itu di atas 5 tahun. Baru bisa. Sedangkan rata-rata di Tuban itu baru 3-4 tahun. Rata-rata ya. Iya, Berarti rata-rata. selama ini sebelumnya tidak ada perhatian sama sekali dengan wisata. Masih liar. Masih minim ya. Masih minim. Sehingga- Kemana saja guys? Itu Jadi- hukum alam ya, 5 tahun itu hukum alam. Iya, karena butuh proses semua itu. Jadi brandingnya butuh proses, sinergitas antara pengelola dengan lingkungan, pengelola dengan desa, semuanya itu juga butuh proses. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pok Darwis itu memberikan grade nggak sih kepada wisata gitu? Oh ini grade-nya A, ini grade-nya B gitu. Sementara tidak ada seperti itu, tapi ya Kalau Pok Darwis mengeluarkan apa sertifikat grade gitu kan ya ada masukan ya buat. sementara belum ada, tapi insya Allah ke depan juga ada lah kalau masukan Mas Dini, insya Allah saya akomodir langsung. Berarti nanti itu bisa ini kerjasamanya yang memberi grid Pok Darwis sama Detik Gendi. Wah, mantap. Ngeklaim menaik. Anak ini. Iya ngeklaim menaik. Kan masuk program saya itu ke depan, insya Allah saya akan membuat semacam KTA lah, KTA. Jadi lucu juga ketika saya sebagai ketua ngelirip, bukan atas nama Polres Kabupaten ya, Yeah. sebagai ketua ngelirip datang di Pantai Kelapa ditarik misalnya. Lucu juga ketika pengurus wisata Pantai Kelapa datang di ngelirip ditarik, itu kan lucu. Harus Ya. ada identitas. Ini loh saya, oh ya, Oh, sama betul. ya. Betul. Jadi insya Allah ke depan akan saya kasih itu minimal untuk satu keluarga lah, bukan sendirian. Masuk karo bujune, dia delbono bujune ditarik kan lucu. Ah iya. Ini kurang gathering lah mas. Jadi Iya, saling gathering. kenal ya. Seharusnya kan aku atau ditarik. seharusnya kan udah saling kenal kan datang. Wih dari Kelirip, dari Pantai Kelapa. Nah aku nih Didi masih siapa? Mas Pipit. Oh, Pak Sumirat ya? Yang di Jati Geni ya? Saya selalu mengikuti. Nah, Bayar dulu mas. Iku harus dikodeng itu. Oh iya. Closing statement. Closing statement. Oke. Iya. Kok cepat banget ya? Iya, makanya itu. Cepat banget 30 menit ya. Iya. Ya, sebelum kita mengakhiri berpisah dengan Dimas Diajeng, ini pengennya kita Kang Mas memberikan closing statement berupa motivasi, nasihat begitu pada Dimas Diajeng yang sedang menonton kita. Oke, terima kasih. Statement saya kali ini adalah wisata Tuban ini adalah kebanggaan orang Tuban. Betul. Jadi tadi saya sampaikan di awal, jurung metu ke Tuban yang urung keliling Tuban. Jadi insya Allah ke depan saya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Lucu juga ketika Tuban ini sebagai kota pendidikan, wisata hanya diarahkan ke luar kota. Mestinya mampir dulu di wisata Tuban, baru setelah itu baru keluar Tuban. Monggo lah, ini tugasnya Dinas Pendidikan juga. Nanti saya akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ada kewajiban sekolah-sekolahan yang ada di Tuban ini harus mampir di wisata Tuban dulu, baru keluar Tuban. Asik. Mantap. Sampai kepikiran sampai ke sana ya. Iya. Sampai sana. Nah iya, betul. Museum barang ya ora tau diguni loh. Padahal museum ya wisata. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian obrolan kita
apa ini istilahnya ngobrol bareng lah ya istilahnya. Isi ngobrol terkait dengan santai. ya Ngobrol terkait santai. dengan wisata. Unek-uneknya Ning masih Tuban, banyak lah. unek-uneknya banyak. Bagaimana sih wisata yang ada di Tuban? Mari kita sama-sama membangun Iya. wisata di Tuban ya. Kalau ada apa-apa langsung ngomongkan ke Pokdarwisnya begitu ya. Termasuk mindset jaga kebersihannya. Ya betul itu. Dan kita juga sangat membantu ini. Ya, saya berharap wisata. kalau kita berharap pada Pokdarwis bisa semakin berkembang, apa namanya tidak hanya berkomunikasi saja dan memperjuangkan pariwisata, tapi Dan saya juga berharap mampu untuk semua Darwis diundang ke sini. iya. Oh, nanti Melalui ketua. Melalui ketua ya? Yo ditunjuk Langsung aja aku. Tunjuk langsung. Iki menarik sesuk nek pas melu kae ya, anniversary. Iya. Cedik geni ya ta. Wisata. Mantap banget. Ya, itu kita undur diri terlebih dahulu. Nantikan podcast kita selalu di hari Senin dan Jumat jam 8. Tentu saja live Facebook bersama saya Denny Supirat serta Pintu Suwardono dan Ciro Lawe mengundurkan diri bersama dengan narasumber. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Program podcast Cedik Geni Open Your Mind.